pengertian manajemen strategis yaitu proses sistematis dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategis menciptakan kesinambungan antara visi, misi, dan hasil nyata dalam kinerja organisasi. Tujuan dari manajemen strategi sendiri yaitu untuk menyusun strategi agar organisasi dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan lingkungan eksternal. Tahapan utama dari manajemen strategis yaitu 1. Analisis lingkungan, 2. Formulasi strategi, 3. Implementasi strategi, dan yang keempat, evaluasi dan pengendalian. Komponen utama pada manajemen strategis yaitu manajemen strategis terdiri dari serangkaian elemen terintegrasi yang membentuk arah organisasi. Komponen utamanya yaitu visi sebagai gambaran masa depan yang ingin dicapai. Yang kedua, visi sebagai alasan keberadaan organisasi dan cara mencapai visi. Yang ketiga, tujuan strategis sebagai hasil spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dan yang keempat, strategi sebagai pendekatan utama untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima, kebijakan dan program sebagai langkah operasional untuk mengimplementasikan strategi. Keterkaitan antar elemen ini membentuk siklus strategi yang berkelanjutan, yaitu visi yang kemudian dilanjut dengan misi, dilanjut dengan tujuan, dan dilanjut dengan strategi, dan dilanjut dengan implementasi, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Tanpa sinergi antar komponen tersebut, strategi tidak dapat bertahan secara efektif. Selanjutnya yaitu misi manajemen strategis. Definisinya yaitu misi adalah pernyataan tentang tujuan dasar organisasi yang menjelaskan alasan keberadaan serta cara mencapai visi. Misi mengubah visi yang abstrak menjadi arah tindakan nyata dan terukur. Fungsi utama dari misi yaitu sebagai pemberi arah strategis dan batasan operasional. Yang kedua, menjadi pedoman keputusan manajerial. Dan yang ketiga, membangun kesatuan tujuan di antara anggota organisasi. Selanjutnya yaitu komponen penting dari misi, yaitu 1. Produk atau layanan yang ditawarkan, 2. Target pasar atau pelanggan, 3. Teknologi yang digunakan, keempat, nilai dan budaya organisasi, dan yang kelima, citra publik yang ingin dibentuk. Selanjutnya yaitu contoh misi perusahaan. Saya memiliki 2 contoh. Yang pertama yaitu contoh dari perusahaan Google. Dia memiliki misi yaitu untuk mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan berguna secara universal. Perusahaan berikutnya yaitu Gojek yang memiliki misi untuk menciptakan dan meningkatkan dampak sosial positif melalui teknologi. Selanjutnya yaitu visi manajemen strategis. Definisinya, visi adalah gambaran ideal masa depan organisasi yang menjadi panduan jangka panjang dalam setiap keputusan strategis. Visi berfungsi sebagai kompas strategis yang memastikan seluruh aktivitas organisasi bergerak menuju satu tujuan besar. Ciri-ciri dari visi yang efektif yaitu bersifat inspiratif dan menantang, menggambarkan masa depan yang realistis dan relevan, mudah dipahami dan dikomunikasikan ke seluruh anggota organisasi, mengandung nilai dan semangat perubahan positif. Contoh visi perusahaan. Yang pertama yaitu visi dari perusahaan Tesla, yaitu energi untuk mempercepat transisi dunia menuju energi berkelanjutan. Contoh yang kedua yaitu dari perusahaan Telkom Indonesia yang memiliki visi menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang paling diminati untuk memberdayakan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara visi, misi, dan strategi. Setiap organisasi yang sukses beroperasi dengan arah yang jelas. Arah ini biasanya ditentukan oleh 3 elemen penting, yaitu ada visi, misi, dan strategi.
Konsep-konsep ini saling terkait dan memainkan peran penting dalam membentuk kesuksesan jangka panjang suatu organisasi. Dalam praktiknya, visi, misi, dan strategi bukanlah entitas yang terpisah. Sebaliknya, ketiganya saling bergantung dan harus selaras untuk memastikan bahwa organisasi bergerak secara kohesif menuju tujuannya. Hubungan antara visi, misi, dan strategi yaitu yang pertama, visi mendorong misi. Visi adalah aspirasi utama organisasi. Visi berfungsi sebagai panduan yang menginformasikan misi, yaitu bagaimana perusahaan akan bergerak menuju visi tersebut. Tanpa visi, misi berisiko menjadi tanpa tujuan atau tidak memiliki tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua yaitu strategi panduan misi. Setelah misi jelas, misi tersebut berfungsi sebagai fondasi bagi strategi. Misi mendefinisikan apa yang perlu dicapai oleh organisasi dan strategi menjabarkan bagaimana caranya. Organisasi harus dikembangkan menggunakan misi, memastikan bahwa setiap keputusan, alokasi sumber daya, dan tindakan berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, strategi memungkinkan visi. Terakhir, strategi memainkan peran penting dalam membantu organisasi mencapai visinya. Dengan menjalankan strategi secara efektif, perusahaan akan semakin dekat mencapai visi tersebut. Tanpa strategi yang matang, visi yang paling menarik sekalipun akan sulit tercapai. Selanjutnya yaitu tahapan merumuskan visi dan misi. Visi biasanya berisikan cita-cita dan harapan, sehingga sebaiknya bersifat realistik terhadap suatu tujuan atau maksud tertentu yang diinginkan berdasarkan suatu kandungan yang tertentu yang mencerminkan pandangan hidup dan keyakinan pembuatnya. Sedangkan misi biasanya berisikan tentang lingkup kegiatan usaha atau bisnis yang akan dilakukan agar diketahui peran dan fungsinya, sehingga mendapat legitimasi oleh pihak masyarakat luas, mengandung alasan dan komitmen kita mengapa berada di suatu tempat dan berbeda dengan pihak lainnya. Berikut merupakan tahapan dalam merumuskan visi dan misi. Yang pertama ada analisis situasi dan nilai inti. Dalam analisis situasi dan nilai inti juga ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang kedua ada identifikasi peluang dan ancaman. Yang ketiga ada tentukan nilai-nilai perusahaan. Dan yang keempat yaitu tentukan tujuan organisasi. Kemudian ada juga tahapan merumuskan visi. Yang pertama, berpikir jauh ke depan seperti apa organisasi di masa depan dan tetapkan cita-cita yang ingin dicapai. Kemudian, gunakan bahasa yang jelas dan inspiratif dan fokus pada tujuan utama. Selanjutnya yaitu tahapan merumuskan misi. Dalam merumuskan misi, kita juga harus mendefinisikan misi utama yang menjelaskan apa yang organisasi saat ini lakukan, mengapa organisasi itu ada, dan apa yang membedakan dari yang lain. Kemudian fokus pada tindakan. Kemudian juga ada misi harus spesifik dan terukur. Tahapan selanjutnya yaitu finalisasi dan implementasi. Pada tahap ini kita harus libatkan pemangku kepentingan, pastikan seluruh pihak terlibat dalam proses penyusunan. Selanjutnya yaitu sosialisasikan visi dan misi kepada seluruh anggota organisasi. Selanjutnya, lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keduanya masih relevan dan efektif. Kriteria efektif visi dan misi. Kriteria visi yang efektif yang pertama yaitu jelas dan memberikan panduan. Visi harus memberikan gambaran masa depan yang jelas dan semangat bagi anggota organisasi, serta menjadi panduan taktis dan strategis. Yang kedua, spesifik dan terukur, menggambarkan dengan jelas apa yang diinginkan dan bagaimana cara mengetahuinya. Contohnya, bukan sekedar menjadi perusahaan terbaik di dunia, tetapi menjadi pemimpin pasar dengan X% pangsa pasar. Yang ketiga yaitu dapat dicapai atau visible. Visi harus dicapai dengan sumber daya, energi, dan waktu yang tersedia. Yang keempat yaitu ambisius dan inspiratif.
Visi harus menantang anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan menginspirasi. Untuk kriteria misi yang efektif, yang pertama yaitu menjabarkan visi, yaitu merupakan tindakan atau upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang kedua yaitu berorientasi pada tindakan, yaitu berisi rumusan tugas, kewajiban, dan rencana tindakannya jelas. Yang ketiga, target audiens yang jelas, menjelaskan siapa yang menjadi target layanan atau produk perusahaan. Keempat, menekankan keunikan. Visi harus mencerminkan keunikan dan kompetensi khusus organisasi. Yang kelima, dapat diukur. Misi harus diukur melalui indikator-indikator yang jelas seperti survei pelanggan atau data internal untuk memastikan tujuan tercapai. Sehingga secara keseluruhan, visi dan misi harus terintegrasi ke dalam setiap proses dan program organisasi. Visi dan misi juga harus disebarkan dan dipahami oleh seluruh anggota organisasi dan harus mencerminkan nilai-nilai inti yang dipegang teguh oleh organisasi. Peran visi dan misi dalam pengambilan keputusan. Peran visi dalam pengambilan keputusan yang pertama yaitu memberikan arah yang jelas. Visi menjadi kompas yang mengarahkan organisasi ke masa depan yang diinginkan, membantu menentukan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua yaitu menjadi dasar keputusan strategis. Visi memastikan bahwa semua keputusan strategis yang diambil sejalan dengan tujuan akhir organisasi. Yang ketiga yaitu memotivasi karyawan. Visi yang jelas dan inspiratif dapat meningkatkan semangat dan motivasi karyawan karena mereka memahami tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu peran misi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, menjelaskan tujuan keberadaan misi, yaitu mengklarifikasi alasan keberadaan organisasi, produk, atau layanan apa yang ditawarkan dan untuk siapa. Yang kedua yaitu memandu tindakan operasional. Misi berfungsi sebagai panduan untuk aktivitas sehari-hari dan tindakan yang perlu diambil secara konkret untuk mencapai visi. Yang ketiga yaitu memperjelas prioritas. Dengan mendefinisikan misi, organisasi dapat memperjelas prioritas, memastikan semua upaya terfokus untuk tujuan yang sama. Yang keempat, membangun konsistensi. Misi yang jelas memastikan kebijakan dan tindakan yang diambil konsisten dan selaras dengan nilai-nilai inti perusahaan. Kesimpulannya, visi menentukan kemana kita akan pergi, sementara misi menjelaskan apa yang kita lakukan sekarang untuk sampai di sana, sehingga keduanya bekerja sama menciptakan kerangka kerja yang kokoh untuk pengambilan keputusan yang terarah dan konsisten. Tanpa visi dan misi yang terintegrasi dengan baik, organisasi berisiko kehilangan arah, ketidakselarasan, dan penurunan motivasi. Kemudian adalah studi kasus perusahaan global. Di sini kami mengambil contoh studi kasus pada Apple, yaitu pembentukan visi dan misi dari Apple, yang dimana visi yang digunakan oleh Apple adalah to make the best product on earth and to leave the world better than we found it. Kemudian untuk misinya adalah to create technology that empowers people and enriches their life, yang dimana analisis dari visi dan misi tersebut adalah dari segi lingkup global dan human centric untuk menekankan manfaat bagi seluruh masyarakat dunia. Yang kedua, mereka berorientasi nilai dan inovasi. Ini bukan hanya menjual produk, tapi juga memberikan pengalaman. Yang ketiga, Apple juga berwawasan keberlanjutan, yang dimana ada kata live the world better yang mencerminkan tanggung jawab sosial. Kemudian selaras dengan strategi perusahaan, yaitu mempengaruhi desain produk, budaya kerja, dan keputusan strategis. Visi dan misi Apple ini menjadi dasar strategi global yang berfokus pada inovasi, kualitas, dan dampak positif bagi dunia. Kemudian untuk studi kasus perusahaan yang ada di Indonesia, ini kami mengambil dari pembentukan visi dan misi PT Telkom Persero Tbk, yang dimana visi dari PT Telkom Indonesia adalah menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Kemudian di sini visi mereka ada 3. Yang pertama adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital yang berkelanjutan. Yang kedua adalah
mengembangkan talenta digital unggulan Indonesia, dan yang ketiga, mendorong ekosistem digital yang produktif dan inklusif. Nah, dari visi dan misi ini, PT Telkom Indonesia itu berorientasi transformasi digital nasional yang sejalan dengan arah pembangunan Indonesia di era 4.0. Yang kedua, berwawasan berkelanjutan dan inklusivitas yang berfokus pada pemerataan akses digital. Kemudian visi dan misi dari PT Telkom itu juga berfokus pada pengembangan SDM, yang dimana mereka membentuk kapabilitas digital masyarakat dan karyawan, serta selaras dengan strategi bisnis dan kebijakan dari pemerintah, yaitu dengan mendukung ekonomi digital dan smart nation. Visi dan misi Telkom ini mencerminkan peran strategis dari BUMN dalam transformasi digital Indonesia dengan fokus pada inovasi, inklusi, dan keberlanjutan. Kemudian di sini kami akan membandingkan kasus global yang dimana tadi kita menggunakan Apple, dan juga pada kasus nasional yang dimana kami tadi menggunakan PT Telkom. Visi dari Apple sudah disebutkan tadi, yaitu make the best product on earth and leave the world better. Sedangkan untuk Telkom Indonesia, misinya adalah menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Kemudian untuk misi dari Apple adalah Great Technology that empowers people and enriches life. Dan untuk yang misinya Telkom adalah bangun infrastruktur digital, mengembangkan talenta, dorong ekosistem inklusif. Nah, di sini mereka memiliki fokus visi misi yang berbeda. Untuk Apple sendiri, mereka berfokus untuk inovasi global dan keberlanjutan. Sedangkan di Telkom, mereka berfokus pada transformasi digital nasional dan inklusi. Nah, Apple ini menggunakan visi misi untuk memperkuat keunggulan kompetitif global, sedangkan Telkom menggunakan visi misi untuk memperkuat daya saing nasional dan nilai sosial ekonomi dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Ada tantangan dalam menyusun visi dan misi. Tantangan dalam menyusun visi dan misi dalam manajemen strategis terletak pada bagaimana organisasi mampu merumuskan arah dan tujuan jangka panjang yang realistis, relevan, serta dapat dipahami oleh seluruh pihak. Salah satu tantangan utamanya adalah menyelaraskan visi dan misi dengan nilai, budaya, dan kondisi lingkungan organisasi. Selain itu, perubahan lingkungan eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan, dan dinamika pasar sering membuat visi dan misi cepat menjadi usang. Tantangan lainnya adalah mendapatkan kesepakatan dari berbagai pihak internal, karena setiap bagian mungkin memiliki kepentingan atau pandangan yang berbeda. Terakhir, menyusun pernyataan yang inspiratif namun tetap praktis dan terukur juga menjadi kesulitan, karena visi dan misi harus mampu memotivasi sekaligus menjadi pedoman nyata bagi pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, ada strategi implementasi visi dan misi. Yang pertama, ada sosialisasi dan komunikasi yang jelas, yaitu menyampaikan visi dan misi kepada seluruh anggota organisasi agar semua memahami arah dan tujuan yang sama. Yang kedua, ada menjabarkan ke tujuan yang nyata, yaitu mengubah visi dan misi menjadi sasaran, program, dan langkah kerja yang konkret dan bisa diukur. Yang ketiga, menetapkan indikator kinerja atau KPI, yaitu dengan membuat ukuran keberhasilan untuk memastikan semua kegiatan sesuai dengan arah visi dan misi. Yang keempat, melibatkan seluruh karyawan, yaitu mengikutsertakan semua anggota organisasi agar merasa memiliki dan berperan dalam mencapai visi dan misi. Dan yang terakhir, ada melakukan evaluasi rutin, yaitu dengan mengecek secara berkala apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan visi dan misi serta memperbaikinya apabila perlu. Dampak visi dan misi terhadap kinerja organisasi. Yang pertama, memberi arah yang jelas. Visi dan misi membantu organisasi fokus pada tujuan utama, sehingga setiap kegiatannya berjalan dengan terarah. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan semangat kerja,
yaitu karyawan lebih termotivasi karena memahami peran dan tujuan bersama yang ingin dicapai. Yang ketiga, memperkuat koordinasi dan kerjasama. Semua bagian organisasi dapat bekerja selaras karena memiliki pedoman yang sama. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Visi dan misi menjadi acuan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang tepat. Dan yang terakhir, yang kelima, mendorong peningkatan kinerja jangka panjang. Dengan arah yang jelas dan tujuan yang terukur, organisasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Kesimpulannya adalah, manajemen strategis memastikan organisasi mampu beradaptasi dan mencapai tujuan jangka panjang melalui keselarasan antara visi, misi, dan strategi. Visi menjadi arah masa depan, misi menjelaskan tujuan dan cara untuk mencapainya, sedangkan strategi menjadi langkah nyata untuk mewujudkannya. Melalui studi kasus Tesla, Google, Telkom Indonesia, dan Gojek, terlihat bahwa keberhasilan organisasi bergantung pada kejelasan visi dan misi yang diterapkan secara konsisten dalam strategi. Dengan keselarasan tersebut, organisasi mampu berinovasi, bersaing, dan memberikan dampak yang positif secara berkelanjutan. Terima kasih.